Ya, lo balik lagi sama gue Aca. Seperti yang udah dilihat di judul sama thumbnail, gue akan update video tentang SKB, materi SKB CPNS gitu. Karena sebenarnya gue udah pernah bikin sekitar 3 atau 4 video terkait dengan SKB CPNS, tapi karena masih pakai peraturan yang lama gitu. Sebenarnya sih kalau untuk konsep mencari materi apa yang harus dipelajari itu sebenarnya masih relate, masih bisa dipakai. Tapi gue yakin karena adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, ini mungkin banyak yang agak bingung kalau pakai penjelasan yang ada di video yang lama gitu kan. Ketika ngebedain ini jabatannya sebenarnya jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Makanya di video ini gue akan update soal gimana caranya kalian yang mau maju ke SKB CPNS bisa tahu materi apa sih yang harusnya dipelajari. Pertama-tama kita harus tahu dulu kalian itu melamar di jabatan apa gitu. Biasanya untuk formasi CPNS itu yang dibuka itu ada dua jenis jabatan. Yang pertama jabatan fungsional, yang kedua adalah jabatan pelaksana. Nah, kalian harus tahu dulu nih kalian melamar di formasi jabatan apa supaya kalian gampang nanti mencari kira-kira materi apa yang akan dipelajari gitu. Ini gue akan kasih contohnya ya. Gue ambil pengumuman CPNS di Kota Depok untuk tahun ini 2024. Ini udah ada lampirannya. Sebelum kita lihat ke contoh nomenklatur jabatannya, mungkin ada baiknya gue akan menjelaskan sedikit apa itu bedanya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Ini gue udah buka Undang-Undang ASN yang terbaru ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi di jabatan ASN itu ada dua jenis, ada jabatan manajerial dan non manajerial. Kalau untuk jabatan manajerial itu adalah jabatan pimpinan tinggi, mungkin yang lebih eh, familiar istilahnya adalah jabatan struktural gitu ya, yang jabatan-jabatan eselon itu gitu. Nah, kalau untuk jabatan non manajerial ini yang akan kita bahas nih, ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana gitu. Karena memang dua ini nih yang biasanya dibuka formasi CPNS-nya. Kalau jabatan manajerial itu tidak akan mungkin dibuka melalui jalur CPNS karena ya itu udah jabatan tinggi ya gitu. Sedangkan untuk yang CPNS itu kan seperti yang kita tahu itu apa entry level gitu. Jadi kita akan fokus di sini aja. Oke, kita lanjut ke eh, penjabaran ya. Sebenarnya apa sih jabatan fungsional dan jabatan pelaksana itu? Kita akan masuk ke peraturan pelaksanaannya karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini memang belum terbit peraturan pelaksanaannya. Jadi untuk peraturan pelaksanaan kita masih pakai yang berlaku peraturan yang lama. Ini di PP 11 Tahun 2017. Ini memang belum dicabut ya gitu. Jadi ini masih berlaku. Kemudian ini bisa kita lihat, kita akan bahas dulu tentang jabatan fungsional gitu. Biasa jabatan fungsional itu disingkat JF gitu kan. JF itu ada dua kategori, ada kategori keahlian dan juga ada kategori keterampilan, di mana masing-masing kategori ini ada 4 jenjang jabatan. Untuk yang keahlian itu ada mulai dari ahli pertama, muda, madya sampai utama. Kemudian untuk yang keterampilan ini ada dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Nah, di sini titiknya kalian perhatikan paling gampang ngebedain mana formasi jabatan pelaksana dan mana formasi jabatan fungsional adalah biasanya di nomenklatur jabatannya itu ada jenjangnya. Jadi kalau kalian melamar formasi yang ada ahli pertama gitu atau misalnya pemula atau terampil, nah itu udah kalian fix bahwa jabatan yang kalian lamar adalah jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional ini biasanya per masing-masing jabatan fungsional itu ada pengaturannya sendiri. Biasanya itu diatur di dalam peraturan Menteri Pan-RB gitu. Jadi kalian bisa browsing sendiri nanti kira-kira jabatan fungsionalnya apa itu
udah tinggal gampang, tinggal masukin Permenpan tentang apa, nanti akan keluarlah itu Permenpan yang mengatur jabatan fungsional tersebut gitu. Beda dengan jabatan pelaksana. Yang tadi seperti udah dijelasin bahwa kalau di JF itu pasti nomenklaturnya diikuti dengan jenjang jabatannya gitu kan. Misalnya kayak analis kebijakan ahli pertama gitu. Atau misalnya pemadam kebakaran terampil gitu misalnya. Nah, itu sudah pasti jabatan fungsional. Nah, kalau pelaksana itu paling gampang kalian di belakangnya tuh nggak akan ada embel-embel ahli pertama atau pemula atau terampil. Tidak akan ada embel-embel jenjang di belakangnya. Nah, kalau misalnya memang kalian nggak ada gitu ya, formasi yang kalian lamar tidak ada mencantumkan hal-hal seperti ini, itu bisa dipastikan kalau kalian melamarnya adalah formasi jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana ini juga ada peraturannya sendiri. Nah, kalau untuk jabatan fungsional tadi kan memang dia ditetapkan dalam Permenpan RB masing-masing untuk per masing-masing jabatannya. Beda dengan jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini, seluruh jabatan pelaksana itu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, yaitu di Kemenpan nomor 11 tahun 2024. Ini yang paling baru. Ini isinya tentang seluruh nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah. Jadi kalian bisa cek nih nanti gitu kan, kalau misalnya mau mastiin, oh beneran apa enggak sih ternyata misalnya udah ngecek, oh memang nggak ada embel-embel eh, jenjang jabatannya gitu ya di belakang. Oh berarti jabatan pelaksana ya silahkan dicek aja di sini nomenklaturnya seharusnya sih akan muncul ya di sini di sini banyak banget gitu ya nomenklaturnya tuh sampai bawah ini banyak banget jadi kalian bisa search sendiri nanti. Ya, sekarang kita balik lagi ke ini lampiran pengumuman CPNS Kota Depok tahun 2024. Kita akan lihat ini misalnya kayak gini, ini udah pasti tadi kan udah disebutin ya kata kuncinya. Kalau dia ada jenjang jabatannya, ini seperti ini contohnya, ahli pertama, administrator kesehatan ahli pertama, apoteker ahli pertama, kemudian bidan terampil, ini sudah dipastikan bahwa jabatan-jabatan ini adalah jabatan fungsional. Kita akan cari apakah ada formasi jabatan pelaksananya ya. Tuh, ini masih banyak yang nih arsiparis terampil, ini JF, kemudian nah ini ada satu nyempil dokumentalis hukum. Dia tidak ada jenjang apapun di belakangnya. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa eh, si dokumentalis hukum ini adalah jabatan pelaksana. Kira-kira kalian harus pelajari materi apa dan harus belajar dari mana untuk persiapan SKB bagi kalian-kalian yang melamar jabatan fungsional gitu ya. Tadi sudah gue sampaikan bahwa jabatan fungsional itu diatur dalam masing-masing Permenpan. Misalnya ini contohnya, ada Permenpan RB tentang jabatan fungsional analis kebijakan. Kalau misalnya kalian memang melamar jabatan fungsional, itu kalian tinggal ketik Permenpan tentang jabatan fungsional apa, misalnya perencana. Tuh, dia langsung keluar. Guru. Ada juga dosen. Langsung keluar. Kemudian apa? Dokter. Tuh, langsung keluar. Jadi kalian bisa eh, cari sendiri dan download masing-masing peraturan Permenpan RB gitu ya, Permenpan RB-nya tentang jabatan fungsional yang kalian lamar. Nah, kalau kalian udah berhasil cari Permenpannya, lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mendownloadnya gitu, karena materi SKB-nya akan ada di sini semua. Ini contohnya. Tadi gue ambil jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya. Kalian udah cukup pelajari Permenpannya aja karena di Permenpan yang mengatur masing-masing JF ini udah diatur dari A sampai Z terkait dengan jabatan fungsional tersebut. Jadi kalian udah nggak usah mikir macam-macam gitu ya. Aduh, harus belajar tentang apa, kayak gimana. Kalian hanya perlu pelajari Permenpannya
aja, udah gitu. Kalaupun memang ada tambahan-tambahan lain, mungkin pelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya seperti ada undang-undang khusus untuk guru dan dosen. Nah, itu kalian yang bagi yang pelamar untuk jabatan fungsional guru dan dosen, kalian mungkin perlu pelajari undang-undangnya. Begitu juga untuk dokter gitu ya, untuk tenaga kesehatan yang memang ada undang-undang khususnya juga, itu kalian harus pelajari tentang itu gitu. Selebihnya kalian udah tinggal cukup pelajari Permenpan JF-nya saja. Menurut gue itu sudah cukup banget gitu. Karena di sini sudah dijelaskan, misalnya kayak gini ya contohnya, di sini sudah dijelaskan nih seperti analis kebijakan itu dia kedudukannya sebagai apa, kemudian instansi pembinanya siapa, kira-kira dia melakukan apa aja tugasnya gitu ya. Ini di sini sudah dijelaskan semua. Jadi kalian cukup pelajari karena ini juga nggak banyak-banyak banget kok gitu ya. Misalnya untuk Permenpan ini aja ini cuma 30 halaman, itu pun juga tadi di atas kan ada bagian-bagian yang tidak perlu kalian baca gitu ya. Udah cukup pelajarin itu aja. So simple. Oh iya, dan juga ada beberapa jabatan fungsional memang yang sifatnya mereka teknis di lapangan gitu ya, seperti rescuer itu dari Basarnas. Itu mereka biasanya SKB-nya itu akan ada ujian fisiknya gitu, berenang gitu misalnya gitu. Jadi untuk kalian yang merasa memang melamar jabatan fungsional yang memang kira-kira membutuhkan keahlian fisik yang memang perlu ditunjukkan gitu ya ketika tesnya, yaitu kalian pelajari aja, dalami gitu ya. Misalnya kayak rescuer itu memang harus nanti ada tes berenangnya gitu misalnya, ya kalian latihan lah gitu kan berenang biar nanti eh, bisa lebih meyakinkan gitu ketika dilakukan tesnya. Ya, sekarang kita masuk ke materi apa yang perlu dipelajari untuk kalian yang melamar di formasi jabatan pelaksana. Tadi sudah gue sampaikan di depan bahwa seluruh nomenklatur jabatan pelaksana itu tercantum di dalam Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Ini karena memang ada perubahan dari Permenpan 41 tahun 2018 ya. Jadi lebih disederhanakan lah ya gitu. Nah, di dalam Kemenpan ini sudah tercantum seluruh nomenklatur jabatan pelaksana yang ada di instansi pemerintah berikut dengan tugas jabatannya gitu. Jadi di sini ada nomenklaturnya dan kemudian di sini ada tugas jabatannya seperti apa. Nah, kalian hanya perlu mencari substansi apa yang menempel atau melekat kepada jabatan tersebut atau tugas jabatannya gitu loh. Jadi misalnya seperti penata keprotokolan atau pengelola keprotokolan. Kalian tinggal pelajari aja terkait dengan keprotokolannya gitu loh. Jadi nanti ketika kalian ditanyakan tentang tata kelolanya, pengelolaannya seperti apa, kalian bisa tuh jawab. Kemudian misalnya untuk ilustrator buku. Nah, ini ilustrator itu kalau kita lihat kan pembuatan ilustrasi. Nah, kalian pelajari tuh terkait dengan bagaimana ilustrasi dan lain-lain yang terkait dengan percetakan buku seperti itu. Kemudian untuk kita cari lagi di bawah misalnya. Nah, misalnya untuk penata kelola pemasyarakatan, sorry. Nah, ini kalian lihat di sini tugas jabatannya lumayan kompleks. Nah, kalian tinggal pelajari nih seluk-beluk terkait dengan pemasyarakatan itu seperti apa gitu. Nih, misalnya pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan itu seperti apa. Kalian cari undang-undang yang terkait, peraturan perundang-undangan yang terkait, kalian bisa belajar dari sana. Intinya, untuk materi SKB jabatan pelaksana, kalian cukup lihat mana substansi yang melekat ke dalam nomenklatur ataupun tugas jabatannya, kalian pelajari dari sini. Oh ya, sama mungkin ada materi tambahan yang menurut gue perlu kalian pelajari juga, terutama untuk kalian yang SKB-nya itu ada wawancara, gitu ya. Jadi, eh, kalian bisa pelajari pertama tentang instansi yang kalian lamar
kedua tentang unit kerjanya gitu. Karena menurut gue ini kemungkinan besar ditanyakan ketika wawancara itu ada banget gitu ya, terutama eh, apa yang bikin kalian milih untuk melamar di instansi tersebut dan juga di unit tersebut, karena itu juga yang gue alami waktu pas gue melamar CPNS gitu. Ya mungkin cukup sekian kali ya video kali ini, semoga bermanfaat dan good luck buat kalian yang berhasil maju ke SKB CPNS tahun 2024. Kalau kalian ada materi yang kira-kira menarik untuk dibahas seputar ASN, mungkin bisa cantumin komen kalian di kolom komentar. Kalau gue ada waktu dan gue tidak malas, tentunya gue akan pertimbangkan untuk bikin video dengan materi sesuai dengan request kalian. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.